Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Aini dengan NIM 04297878. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas 2 pada mata kuliah analisis dan visualisasi data. Untuk tugasnya saya sudah mendownloadnya dan kita buka di PDF. Untuk soal nomor 1, saya akan mengumpulkannya menggunakan format PDF, dan video ini dibuat untuk mengerjakan soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu diberikan data kunjungan perpustakaan daerah dengan data sebagai berikut. Poin A, dengan aplikasi R, lakukan transformasi akar dan transformasi logaritma pada data tersebut menggunakan boxplot dan transformasi dan konsep transformasi 2K. Yang poin B, sebutkan dan jelaskan langkah-langkah yang Anda tempuh dalam melakukan transformasi terhadap data tersebut. Nah, pertama kita membuat dulu ya data ini. Kita membuatnya di Microsoft Excel. Untuk datanya sudah saya buat dan saya sesuaikan sesuai dengan soal. Kemudian kita copy terlebih dahulu. Kita copy lalu kita buka R untuk input data ke dalam R. Kita menggunakan fungsi readDalim ya. Kita beri datanya, kita beri nama tabelnya dengan data 2 read dalim. Karena datanya kan kita copy, berarti data ada di clipboard. Tahan ya. Nah, kita tampilkan datanya, data 2. Nah, sudah tampil di R ya datanya. Kemudian kita akan menggunakan fungsi summary data 2. Ini kita run dulu ya. Nah, di sini diperoleh hasil median, min, lalu kuartil ketiga, kuartil pertama, nilai minimum dan juga maksimumnya. Kita coba tampilkan boxplot untuk data aslinya terlebih dahulu ya. Boxplot data 2, ada data jumlah pengunjung. Kita beri boxplot jumlah pengunjung per pustakaan daerah. Gitu ya. Boxplot jumlah pengunjung per perpustakaan daerah. Nah, hasilnya seperti ini ya untuk boxplotnya. Kemudian kita diminta untuk melakukan transformasi akar. Kita beri namanya data akar ya. Data akar. Untuk melakukan transformasi kita menggunakan fungsi sgrt data 2. Pilih data yang akan dihitung, yaitu pada data jumlah pengunjung. Kemudian kita running. Tampilkan data akarnya terlebih dahulu ya. Data akar. Nah, ini ya data akarnya setelah data pada jumlah pengunjung.
setelah ditransformasi menjadi data, setelah ditransformasi akar, hasilnya seperti ini. Lalu kita lihat box plotnya ya, kita copy saja dari sini, box plot. Tapi ininya jangan lupa diganti ya. Di sini kita menggunakan yang data akar. Berarti ini box plot jumlah pengunjung perpustakaan daerah. Ini kita sambung begitu. Perpustakaan daerah. Transformasi akar. Taran. Maaf. Kok salah ya? Oh maaf. Oke, salah, saya harusnya tidak menuliskan ini ya, data akar saja. Data akar. Oke, taran. Nah, sudah tampil ya. Yang pertama yaitu sesuai data aslinya. Yang kedua setelah kita transformasi akar. Kemudian perintah berikutnya adalah transformasi logaritma. Kita beri namanya data log. Untuk melakukan transformasi logaritma, kita menuliskan log. Kita pakai yang log 10. Data 2 pada jumlah pengunjung. Taran. Kemudian kita tampilkan ya data lognya seperti apa. Nah, ini data setelah diubah, setelah ditransformasi menjadi data log. Hasilnya seperti ini. Lalu kita akan tampilkan untuk box plotnya. Copy box plot data log ya, data log transformasi logaritma. Nah, ini adalah box plot jumlah pengunjung perpustakaan setelah transformasi logaritma. Lalu ini adalah transformasi akar setelah dilakukan transformasi akar, dan ini box plot sesuai data aslinya ya. Kemudian pada data tersebut menggunakan box plot dan konsep transformasi Tokay. Nah, apa itu konsep transformasi Tokay? Sebelumnya kita akan membaca dulu ya box plotnya. Jadi box plot itu terdiri dari 5 ukuran, yaitu median, kuartil atas, kuartil bawah, maksimum, dan minimum. Seperti ini ya. Jadi ini adalah maksimum, ini minimum, ini kuartil atas, ini median, dan ini adalah kuartil bawah. Lalu pada data yang berdistribusi normal, nilai median berada di tengah-tengah kotak dan jarak antara kuartil atas dengan maksimum sama dengan jarak kuartil bawah dengan minimum, sehingga bentuk box plot simetris. Apabila nilai median berada di tengah-tengah kotak ya, berarti untuk data ini ya, ketiga box plot entah itu menggunakan data asli, transformasi maupun transformasi logaritma maupun transformasi akar, ketiga-tiganya bukanlah
datanya tidak berdistribusi normal ya, karena nilai mediannya ini, nilai median tidak berada di tengah-tengah kotak. Seharusnya kan membagi sama rata ya. Jadi antara kuartil atas dan kuartil bawah itu sama. Tapi ini tidak ya. Jadi mediannya, jadi hasilnya tidak simetris. Bentuk box plotnya tidak simetris. Nah, apabila median lebih dekat dengan kuartil atas, maka box plot dikatakan menjurai ke bawah. Berarti data yang kita peroleh dari transformasi maupun data aslinya, box plotnya ini menjurai ke bawah. Karena mediannya lebih mendekat ke kuartil atas. Nah, ini ya. Mediannya ini mendekat ke kuartil atas. Untuk ketiganya sama ya, mendekat ke kuartil atas semua, yaitu menjurai ke bawah. Lalu ini kebalikannya ya. Apabila median lebih dekat dengan kuartil bawah, seperti gambar ini ya, berarti dia menjurai ke atas. Data mengumpul di nilai-nilai kecil. Berarti untuk data kita kali ini datanya mengumpul di nilai-nilai besar. Nah, untuk mengatasi data yang tidak berdistribusi normal dapat dilakukan transformasi data. Pemilihan transformasi yang tepat dapat dilakukan menggunakan tangga transformasi yang dibuat oleh Tukey. Nah, tangganya adalah sebagai berikut ya, tangga transformasi Tukey. Yang kita dapatkan ini tadi adalah box plotnya menjurai ke bawah. Tetapi transformasi yang kita lakukan adalah transformasi akar dan transformasi logaritma, di mana untuk X ini kita misalkan adalah box plot ini ya, box plot sesuai data aslinya, hasilnya sudah menjurai ke bawah. Data mengumpul di nilai-nilai besar. Nah, lalu kemudian kita melakukan transformasi akar. Padahal untuk transformasi akar itu dilakukan ketika data yang diperoleh itu menjurai ke atas. Sehingga karena yang kita lakukan adalah transformasi akar dan transformasi logaritma, dan data kita sudah menjurai ke bawah, otomatis datanya semakin menjurai ke bawah. Nah, ini kan dapat kita lihat kalau mediannya ini ketika kita melakukan transformasi akar dan transformasi logaritma, dia semakin naik ya, semakin ke atas. Lihat ini untuk data aslinya, lalu ini, nah transformasi akar dia semakin naik ya. Kemudian yang ketiga yaitu transformasi logaritma, dia semakin naik ke atas lagi. Nah, apabila kita ingin melihat datanya ini berdistribusi normal, berarti kita seharusnya melakukan ini pangkat ya, perpangkatan. Jadi pangkat 2 dan juga pangkat 3. Dan apabila ketika kita sudah melakukan ini, kan ini sedang ya. Ketika kita sudah melakukan ini dan datanya tidak berdistribusi normal dan belum berdistribusi normal, berarti kita coba dengan cara yang lebih kuat lagi, yaitu dengan menggunakan anti-lock ini ya, supaya datanya berdistribusi normal, yaitu medianya bisa berada di tengah-tengah dan membagi sama rata ya, dengan antara kuartil atas dan juga kuartil bawah. Jadi data tidak mengumpul di nilai-nilai besar dan tidak menjurai ke bawah. Nah, sekian penjelasan yang bisa saya berikan untuk soal nomor 2 ini, dan sudah selesai ya, karena
saya sudah melakukan transformasi akar dan transformasi logaritma dengan menggunakan box plot dan menyesuaikan dan menggunakan konsep transformasi 2 Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.